Saya melihat beritanya Hermawan sangat sedih Pak. Bukan berarti kompetitor kita hilang, tidak, sedih saya. Karena berkat dari orang-orang seperti Hermawan, Setiawan, itu muncul peternak-peternak yang baru, peternak-peternak muda dari mana, itu harus kita pertahankan yang seperti itu. Mungkin kalau APPSI ini kalau di domba itu tukang domba Garut Pak. APPSI ini spesialis sapi kontes. Domba Garut itu tidak akan ada nilainya apabila tidak ada kontes. Saya jamin. Sapi kita harus angkat topi sama, walaupun ya sama sedih begitu lihat YouTube-nya Mas Hermawan. Waduh, saya bilang. Dia salah satu pionir yang membangkitkan sapi-sapi kelas PO itu bergairah. Coba kita, walaupun harga sekarang lagi di bawah Pak, coba Bapak pergi ke Kebumen cari harga PO sapi murah, udah susah. Mereka bilang iya anak si A, anak si B, anak si C, turunan A, B, C. Padahal nggak tahu itu yang ngawinnya anak kandang atau iya. Nah, tapi minimal dengan adanya seperti itu Pak, harga sapi tidak terlalu anjlok. Kebayang kalau kita ikutin pasar Pak, sapi dari Australia paling mahal 23.000 sampai kita cuman berapa? Yaitu program dalam artian kontes dan berbarengan dengan Expo. Karena kita berpikiran namanya sapi di Expo itu adalah sapi yang berkualitas. Bukan sapi yang asal-asalan cuma ditaruh di lapak. Itu bukan Expo. Tapi kalau kontes dibarengin Expo dan kita mengundang seluruh anggota PPSI dari luar daerah juga, mungkin malah kita bisa buat lelang juga di situ. Lelang sapi, Expo sapi, tapi tidak menutup kemungkinan walaupun sapi yang tidak ikut kontes tapi berkualitas dia bisa ikut Expo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Azam dari Bogor, daerah Curug Nangka Taman Sari. Berkaitan tadi nyambung Pak Haji Edi ya, tapi bagus. Kalau memang nyambung program dengan DPD DKI Jawa Barat dan Banten. Tadi kan berkaitan masalah kurban ya. Sedangkan Expo kan bulan 4. Bulan 4 ya rencana. Iya. Bulan apa tuh? Iya. Rencananya bulan 4 atau 1 bulan sebelum Idul Adha Pak. Sebelum Idul Adha. Iya. Jadi memang ini masih kita godok Pak, makanya masih kita godok waktunya tepatnya kapan. Ya. Tapi memang harapan kami bahasanya izin Pak saya jawab sebentar. Ya. Jadi bahasanya itu kalau paling cepat 4 bulan atau paling setidaknya 1 bulan sebelum Idul Adha. Jadi kenapa kami bilang Expo sebenarnya Pak, kalau kami mau jujur terbuka, Expo ini tidak ada, maksudnya dengan kata lain adalah kami jualan sapi di lapak, tapi asosiasi yang menjaga. Dan yang sapi-sapi yang ada di situ adalah sapi-sapi anggota. Kurang lebih sih seperti itu Pak. Jadi harapan kami sih mudah-mudahan sih kenapa nggak jauh dari Idul Adha. Misalnya contoh Pak, ini semuanya masih mentah Pak. Makanya kami butuh bapak-bapak semua untuk bergabung dalam kepanitiaan. Semakin banyak masukan, semakin banyak pemikiran. Saya jawab nggak apa-apa ya Pak? Saya jawab mudah-mudahan menjawab. TikTok Jadi 1 bulan misalnya contoh Pak, di 1 bulan itu kami sudah pastinya prepare-nya sekarang Pak, bukan 1 bulan. Kami prepare-nya sekarang. Makanya nanti kami harapkan kita buat kepanitiaan sekarang, termasuk bidang-bidang kami buat. Azan belum bukannya? Kami buat contoh misalnya 1 bulan Pak, kami sudah promo di. Nah ini ada Pak Kambali, beliau juga salah satu putra terbaik advertising kita nih, yang punya baleo besar Pak di jalan tol di semuanya. Nah kami harapkan itu nanti dibantu sama beliau gitu. Nanti ada sponsor by apa Om? GST Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jadi begitu Om. Kami maunya Expo ini akan kalau perlu Om kita tampilkan di TV swasta online, kita iklankan nggak apa-apa. Karena kami nanti pastinya akan bekerja sama dengan, insya Allah kita bekerja sama Bang dengan salah satu IO. Jadi bahasanya begini Pak, kami ini kan memang tidak bisa untuk mencari sponsor. Dengan kami kerjasama nanti dengan IO, MOU, kami harapkan semua sponsor itu masuk Pak. Pundi-pundi kehidupan untuk untuk pundi-pundi kekas-kas untuk kegiatan asosiasi Pak. Jadi kami harapkan asosiasi itu kami berharap
Kitalah berkorban dulu Pak untuk asosiasi. Biarkan kami yang berkorban. Kita semua berkorban untuk asosiasi, untuk menciptakan asosiasi yang lebih besar. Sepakat Bapak-bapak? Betul ya. Nah jadi balik lagi. Nah kita mainnya Pak, karena kita sudah iklankan 1 bulan sebelumnya, bahkan kalau perlu misalnya bulan Juni main di Idul Adha. Di bulan Mei kita sudah nanti dari bantuan media, kita bantuan dari media cetak, bahkan yang tadi Baleho. Insya Allah kan, Insya Allah tuh, alhamdulillah tuh, banyak Pak. Banyak dah. Di Masas juga ada tuh beliau banyak dong banyak. Oh Bang Yosat paling teriaknya paling kencang, udah saya tunggu dari tadi. Diam aja, akhirnya teriak juga dia kencang. Oh dia mah bagian itu. Paham kan? Paham. Tuh, ketawa lagi tuh Bang Seno. Wah gue diajak ini katanya Bang Seno. Jadi begitu Pak. Jadi kita mainnya, bahasanya memang Expo ini secara tidak langsung kita sebenarnya bilangnya jualan lapak Pak. Tapi kita azan, kita berhenti dulu. Bang Mezan, monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dari kita sudah mendengar beberapa program kerja DPD. Sebenarnya bukan ini ya, saya ingin sedikit mengkoreksi. Program kerja DPD yang seperti Expo atau lapak sapi sebenarnya sudah pernah dilakukan di awal berdirinya APPSI. Tapi tidak bisa berjalan. Karena secara logikanya fokus kita sebelum, malah kadang mungkin dari 2 bulan sebelum hajian, bagaimana sebulan sebelum hajian, fokus peternak pengemuk sapi itu pasti fokus terhadap kandang-kandangnya masing-masing. Tadi sempat di awal saya bilang kita punya program yang mungkin dari DPP bisa mengajak ke DPD, yaitu program dalam artian kontes dan berbarengan dengan Expo. Karena kita berpikiran namanya sapi di Expo itu adalah sapi yang berkualitas, bukan sapi yang asal-asalan cuma ditaruh di lapak. Itu bukan Expo. Tapi kalau kontes dibarengin Expo dan kita mengundang seluruh anggota PPSI dari luar daerah juga, mungkin malah kita bisa buat lelang juga di situ. Lelang sapi, Expo sapi, tapi tidak menutup kemungkinan walaupun sapi yang tidak ikut kontes tapi berkualitas dia bisa ikut Expo. Betul. Karena yang saya takutkan dengan kita mencoba membuat Expo sebulan sebelum hajian, yang sebenarnya waktu itu Pak Haji Dadang pernah menggagas seperti itu. Lapak kurban kalau nggak salah. Malah mengundang seluruh pedagang dari Pulau Jawa. Tapi saya coba ajak argumen. Akhirnya mereka paham. Saya bilang tidak akan bisa berjalan. Malah kalau ngundang dari seluruh Jawa membunuh yang DKI Jakarta. Ya kan? Iya benar. Jadi kalau untuk kalau saya lihat kan saya pernah ngomong gitu. Dimanapun silaturahmi itu ajang membawa rezeki. Dan saya pernah bicara kasar malahan kalau sama anak-anak kayak bangsa, saya ngomong sama Aldi lah kalau anak-anak DPP. Orang dagang hajian gak habis bego, berarti gak punya temen. Itu saya ngomong kasar. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang misalkan kandang Om Firman jago kandang, sapi kecil tidak bisa jalan. Di tempat Pak Haji Untung sapi kecil lagi jalan. Kan bisa kalau berhasil kerjasama. Di kandang saya misalkan sapi gede gue ini lagi banyak nih belum laku nih. Di mana nih tempat sapi gede yang kurang nih? Ya kan? Itu bisa juga seperti itu. Ya kan? Makanya saya berharap dengan adanya organisasi seperti ini di saat hajian itu kita saling membantu. Tapi yang penting bukan nota asli. Kalau mau tolong dijualin cuman minta mahal, ya mendingan gue bawa dari Jawa. Akhirnya kan seperti itu kan. Sekarang kan permasalahannya hanya seperti itu gitu loh, ya kan? Lo mau gue tolongin, nota lo 100 barang 70, ya kan? Jual habis hajian 55 dia. 50 Bang. Diskon lagi 5 juta. Harga temen.
Nah, jadi saya cuman ada saran dari saya dalam artian semoga DPD itu jika buat suatu program kerja tapi kerja nyata. Iya. Bukan hanya Wacana ya. wacana-wacana yang akhirnya wacana 1000 tahun wacana. Makanya di sini saya lebih baik mengkritik langsung masalah lapak sapi itu di awal APPSI berdiri sudah pernah kita ingin lakukan. Tapi kita lihat pastilah Pak Juntung mah sebulan sebelumnya udah fokus kan di kandang kan. Semuanya akhirnya semua panitia lagi fokus di kandang. Gitu pakai mikirin nitipin sapi di orang. Tapi kalau kita buat expo berbarengan dengan kontes, jadi bayangan orang expo itu adalah sapi yang berkualitas ini. Kita buat di situ lelang sapi, tapi lingkupnya luas. Tapi saya yakin kok di DKI Jabar Banten banyak sapi-sapi yang berkualitas. Buktinya kemarin Sumber Ternak, kelas ekstrim megang 2 kelas. Juara. Karena sapi baik dan perbaiki itu larinya pasti ke barat. Jadi kalau kita buat expo berbarengan kontes mungkin, dan waktunya juga paling tidak 2 bulan sebelum hajian. Nanti kita sebagai panitia ini, kita sebagai ini nih broker untuk bagian penjualan. Jadi pembeli pun tidak akan khawatir walaupun sapi itu harus kembali ke daerahnya. Ya kan, dia tetap hanya mengasih DP. Setelah lunas kita udah pastikan sapi dari daerah itu benar-benar masuk ke pembeli, baru kita bisa cairkan uang. Dan broker itu kan juga pasti kan ada keuntungan yang nanti kita bisa buat untuk kas. Kalau dari DPP kita tetap berharap DPD yang mengadakan untuk acara itu. Sayang kalau nggak diadakan, karena antusias mereka itu hanya pecah telur di Jateng, tapi sangat-sangat berharap kalau bisa di DKI itu, bukan ini masalah Bandung, Jabar atau apa ya. Mereka berharap di DKI. Karena apa? Mereka tahu bahwa DKI itu adalah pasar terbesar. Dan kita yakin kok, bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ikut kontes. Yang tidak ikut kontes pun jika punya sapi bagus, berkualitas, dia berhak ikut expo. Tapi expo itu kita saring dari panitia. Oh sapi lo oke, masuk seleksi. Karena kan kita mau nyaingin mobil nih, nyaingin mobil, nyaingin motor. Ya kan? Ya kan? Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau untuk wacana kita bicara ke masalah hajian, mungkin nanti kita akan buat dengan konsep-konsep yang lain. Insya Allah bisa berjalan. Mungkin itu aja masukan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Mezar. Yang harus kita sampaikan juga memang, meskipun kita DPD, yang tadi makanya kami di awal itu kami tetap membutuhkan bimbingan persetujuan dari DPP. Karena itu kami selalu berusaha, pastinya kami berkomunikasi, berkoordinasi, bahkan bisa dibilang adalah kami minta DPP menyetujui. Kalaupun seandainya memang tadi di awal memang kan kami sampaikan akan dilakukan antara bulan 4 atau 1 bulan sebelum mendekati Idul Adha, Bang. Jadi insya Allah semua kritikan atau masukan itu buat kami sangat-sangat berharga, bukan menjadikan kami patah arang. Kami justru tambah semangat dengan tadi Bang Mejar bilang, bagus. Berarti tantangan kita di DPD adalah melaksanakan itu di bulan 4 dan tidak perlu lama ternyata. Cukup 1 minggu aja Expo, saya rasa udah lebih dari cukup itu, termasuk dengan kontes ya Bang. Nah nanti, saya lagi terima kasih Bang. Kami sangat terbuka dengan namanya kritikan dan masukan. Bukan begitu, para KSP? Terima kasih. Terima kasih Bang atas masukannya. Pastinya insya Allah berarti kami putuskan saja Expo itu kami lakukan di bulan 4 dan kontes. Bagaimana? Setuju? Setuju. Bismillah. Yang keduanya, terima kasih Bang. Saya juga pasti berharap Bang, kalau memang masih ada kekurangan dari kami, monggo Bang. Abang Sentilah, Abang Jewer, itulah fungsinya anak yang tetap diperhatikan sama orang tua. Dalam hal ini adalah DPD adalah anak abang, DPP adalah ayah kami.